Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari data dividend payout ratio. Di sini ada rumusnya itu DPS atau dividen per share dibagi dengan earning per share. Ada juga yang seperti itu. Ada juga rumusnya dividen tunai dibagi dengan laba bersih. Laba bersih yang dipakai itu adalah laba bersih yang menjadi rujukan dividen. Biasanya dividen itu misalnya dividen tahun 2017 untuk tahun buku 2017 itu baru dibagikan di tahun 2018. Maka dividen yang dibagikan di 2018 itu dibagi dengan laba bersih pada tahun 2017 tadi, karena pembaginya itu adalah rujukan dividen itu adalah di laba tahun 2017 tersebut. Akan menjadi salah kalau dibagi dengan laba bersih tahun 2018. Karena bukan untuk rujukannya gitu loh. Karena perusahaan itu mendapatkan laba, misalnya ROA-nya tahun 2017 30%, 30% misalnya seperti itu. Laba bersihnya dapat 100 miliar misalnya. Dividen yang akan kita bayarkan adalah 50 miliar misalnya. 50 miliar yang mau kita bayarkan. Nah, yang kita bayarkan itu karena yang 100 miliar itu sudah dihitung, contohnya tahunnya adalah tahun 2017. Maka kalau mau dibayarkan dividen untuk laba tahun 2017 tersebut, maka dilakukan di tahun 2018. Karena 2017 itu sudah berakhir. Nah, maka dividen yang dibayarkan di tahun 2018 itu dibagi dengan laba bersih tahun 2017. Maka dia baru seimbang seperti itu. Nah, cara mencarinya adalah pertama kita bikin dulu data. Ini data tahunnya, ini data dividen dibayarkan. Kan? Kemudian di sini adalah laba bersih. Ini kita pakai juga, ini DPR model 1. Model 1. Kemudian kita mau pakai EPS dibagi dengan dividen per share. Share itu adalah jumlah saham yang beredar. Berarti di sini kita ambil saham beredar. Nah, saham beredar. Kemudian dapat DPS baru DPR2. DPR bagian kedua. Ini langsung misalnya sama dengan sum dividen dibayarkan dibagi dengan laba bersih. Oh, bukan seperti ini dia. Kita cari 2018 saja. Kita 2018 saja yang kita cari sama dengan sum. Ini menurut pandangan saya, mungkin pandangan yang lain akan berbeda. Dividen yang dibayarkan di tahun 2018 dibagi dengan laba bersih tahun 2017. Karena dia rujukannya itu adalah tahun 2017. Dikali dengan 100%. Nah, kemudian kalau mau cari 2018 juga seperti itu. Sama dengan sum, kita buka kurung, DPS tahun 2018 dibagi dengan EPS tahun 2017 kali dengan 100%. Ada yang menggunakan seperti itu. Tapi kalau ada yang menggunakan sama-sama tahunnya juga saya tidak berani juga menyalahkan. Nah, kita akan coba cari dulu datanya. Kita mau cari dulu data dividen, lihat di daftar isi tentang kebijakan dividen. Nah, cari dulu yang bagian pembahasan kebijakan dividen. Coba saja menggunakan terlebih dahulu DPR. Cari apakah ada. Sepertinya tidak ada. Biasanya kalau seperti ini udah nggak ada. Nah, coba cari pay out. Tidak ada, cari dividen. Apakah dia membayarkan dividen atau tidak? Ini kebijakan dividen.
ternyata tahun 2018 tidak mengalokasikan laba bersih sebagai dividen. Tahun perusahaan telah membagikan dividen tunai. Berarti ini 2017 yang dia membagikan dividen. 2018 dia tidak membagikan dividen. Berarti 2017 kita lihat 38,7 miliar. 2000 berarti dividennya 2017. Ini tambah aja tahunnya lagi. Seperti ini. Di sini A, ini 2016. Kita juga mau cari 2016 nanti kan. Anggap 2018 tidak jadi. Anggap nilainya 0. Berarti di sini 2000 ini 38,7 miliar. 38,7 miliar itu berapa ya? Ini baru juta. 1 2 3 4 5 6. Itu dividen yang dibayarkan. Laba bersihnya kita mau cek dulu. Ini kita kopikan, kita mau cari 2017 saja. Sudah hilangkan saja. Nah, kemudian kita mau cari laba bersih 2016. Laba bersih tahun 2016. Sini kita mungkin lebih baik kita cari di data 2017 saja. Nah, ini data 2017. Ini perusahaan membayarkan dividen tahunan itu adalah rapat tahunan 2017 itu 38. Nah, ini aja angkanya 38. Ini 38,1 juta sama 0,123. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lihat lagi laba bersih tahun 2016. Kita bisa lihat di sini saja. Nah, besar ini saja. Ini dalam miliar. Ini laba bersihnya. Ini laba komprehensif yang ada. Ini laba komprehensif atau laba bersih bisa juga. Karena laba sebelum pajaknya nggak ada, laba sudah pajaknya tidak disebutkan. Ini 2017, ini 2016, kita ambil 2016, ini dalam miliar. Nah, ini dalam miliar. Ini dalam miliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya seperti itu. Berarti ini di sini 4,03 sudah dapat. 4,03. Kita coba lihat saham beredar. Ini EPS-nya sama dengan sum dividen dibayarkan dibagi dengan saham beredar tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita mau lihat saham beredar itu 2016 itu berapa? Itu lihat di kadang ada di bagian. Nah, di sini jumlah saham beredarnya ada. Kadang 2016 ini triwulan keempat kita ambil. Triwulan keempat itu segini angkanya. Nah, kemudian kita mau lihat EPS. Ini belum muncul. Nah, ini 1,9. Kita mau lihat EPS-nya berapa? Ada tadi. EPS-nya di sini 2016 itu adalah 32,63. 32,63. 2,63. Ini dapat angkanya. Benar, DPR. Nah, kurang lebih di sini DPR-nya kalau berdasarkan dividen dibayarkan dibagi dengan laba bersih itu angkanya adalah 4,03. Kemudian kalau DPR yang berdasarkan DPS dibagi dengan EPS itu dapatnya 6,12. Jaraknya kurang lebih berdekatan seperti itu.